Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, baik. Ibu meminta salah satu di antara kalian yang memimpin kita dalam nyanyi dan doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan mata pelajaran kita, mari kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. 1, 2, 3. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur atas berkat-Mu, di mana Engkau telah menyala kami dari pagi hingga pada saat sekarang ini. Ya Tuhan, inilah kami akan melakukan proses belajar mengajar kami, berkatilah kami, berikan kepintaran, kecerdasan, agar kami bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan Bapa di mulut kami. Bapa, hanya ini doa nama yang sesingkat, kami menjelaskan dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, sekarang akan mengecek kehadiran siswa-siswi kami. Siapa aja yang absen, izin sakit hari ini. Ketua. Tuan Bu, izin atas nama Rizky. Atas nama? Rizky. Restin. Izin ya? Iya Bu. Oke. Ibu akan mengingatkan materi kita minggu yang lalu tentang apa? Kasih terhadap sesama. Kasih terhadap sesama, ya. Jadi kasih itu bukan hanya pada diri sendiri, tetapi kepada sesama. Nah, materi kita hari ini tentang menjadi dewasa dalam segala aspek, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan arti dewasa dalam aspek perkembangan. Memahami pentingnya menjadi dewasa dalam setiap aspek perkembangan. Menganalisis pertumbuhan diri dalam tiap aspek perkembangan. Dan tujuan yang keempat, mengkritik perilaku yang tidak mencerminkan kedewasaan. Sebelum kita lanjut, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, ya. Kalau ada nanti anak-anak kami yang bisa menjawab, silakan unjuk tangan dan silakan berdiri. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud kedewasaan dalam konteks spiritual, emosional, sosial, dan akademik? Kedewasaan secara spiritual yaitu pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kehidupan, keyakinan, dan hubungan kita kepada Tuhan. Sedangkan secara emosional yaitu kemampuan mengelola emosi. Secara sosial yaitu kemampuan dalam berinteraksi kepada orang lain. Sedangkan kedewasaan secara akademik yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir. Baik, terima kasih. Bagaimana cara kita menunjukkan kedewasaan dalam kehidupan itu sehari-hari? Menurut saya, dalam kedewasaan kita harus memiliki jiwa bertanggung jawab atas kewajiban dan yang telah menjadi tugas kita. Terus kita harus bisa mengontrol emosional kita dan kita harus memiliki sifat kemandirian. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Silakan anak-anak kami menyimak video yang ada. Sekarang kita akan membahas materi kelas 10. Secara fisik merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk tiap tahapan usia. Ini dapat diperoleh bila kita makan dengan gizi yang cukup. Dewasa secara kognitif merujuk pada memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang logis dan memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Dewasa secara emosional merujuk pada kemampuan menyatakan emosi, baik positif maupun negatif, dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan terhadap orang yang tepat. Dewasa secara sosial merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain, lebih muda, sebaya, dan lebih tua, tanpa memanipulasi atau dimanipulasi. Merujuk pada kesadaran tentang keberadaan diri, bahwa dirinya memiliki beberapa kekuatan, tetapi juga sejumlah kelemahan. Kekuatan dan kelemahan ini merujuk pada sifat dalam kehidupan kita. Tidak pernah seseorang terlalu muda untuk mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Seluruh pembahasan materi di kelas 10 ini membekali kalian untuk melihat karya Tuhan dalam berbagai isu kehidupan yang kalian sudah, sedang, dan akan jalani. Sekarang Ibu akan menjelaskan dari kita hari ini
menjadi dewasa dalam segala aspek. Menjadi dewasa dalam segala aspek mengacu pada proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Manfaatnya adalah satu, ya, dapat mengelola diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Yang kedua, kemampuan membuat keputusan yang lebih bijak dan tepat. Kemampuan mengelola stres dan emosi dengan lebih baik. Berperan aktif dalam komunitas dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ada beberapa, ya. Yang pertama ciri-cirinya adalah mampu mengendalikan emosi dan memiliki empati terhadap orang lain. Selanjutnya nomor 2. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, kalau ada yang bertanya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Pertanyaan saya, Bu. Apa perbedaan antara usia kedewasaan emosional dengan kedewasaan usia? Nah, pertanyaannya apa perbedaan dari kedewasaan emosional dengan kedewasaan usia? Ya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, ya, kedewasaan tentang emosional ini berhubungan tentang bagaimana cara kita mengatur emosi kita, bagaimana cara kita mengambil suatu tanggung jawab yang benar, ya. Jadi itu adalah soal emosi, ya, pengaturan emosional. Kemudian kedewasaan tentang usia, ya. Tentang usia ini ada hubungannya dengan pertumbuhan, ya. Jadi kalau usianya sudah tua, belum tentu kedewasaan pemikirannya itu sudah matang, ya. Jadi itu perbedaannya. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok dan nanti ada tugas, ya, tugas dari LKPD anak-anak kami. Jadi silakan kerjakan, ya. Ibu akan bagi kelompok 1, 2, 3 dan 4, ya. Silakan kerjakan. Jadi kita berikan waktu dalam mengerjakan berapa? 5 sampai 10 menit, ya. 5 sampai 10 menit, ya. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Ya, satu orang yang menulis, ya, yang lain silakan cari, ya. Cari siapa tokoh Alkitab. Ada pertanyaan yang kedua tadi, ya, LKPD. Dalam ice breaking ini Ibu mengajak cara menghitung, ya. Cara menghitungnya begini, 1, 2, kelipatan 3, 3, 6, 9 dan seterusnya jangan disebut, tetapi diganti kata wow, ya. Jadi sekarang kita mulai menghitung, mulai. 1, 2, wow. 4, 5, wow. 7, 8, wow. 10, 11, wow. 14, wow. 17, wow. Duduk kembali, ya, duduk kembali. Sudah siap, ya? Mana yang sudah? Iya. Kelompok yang sudah siap silakan ke depan. Ya, Bu. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Baik, pertanyaan yang pertama, buatlah clipping dalam bentuk jurnal tentang menjadi dewasa dalam segala aspek. Dewasa adalah kondisi di mana seseorang telah menyelesaikan proses pertumbuhannya dan siap untuk berperan sebagai bagian dari masyarakat. Setiap masa pertumbuhan individu memiliki tugas perkembangannya masing-masing. Pengertian dewasa adalah menyadari potensi dan keunikan diri serta menjalani kehidupan dengan kesadaran diri yang lebih matang dan integritas. Dewasa bukan akhir dari segalanya,
melainkan awal dan babak dalam perjalanan hidup. 3. Kesimpulan. Menjadi dewasa adalah proses yang tidak hanya diukur dari usia tetapi juga dari sikap dan perilaku. Baik, soal kedua, pilihlah tokoh Alkitab yang menginspirasi dalam hal kedewasaan dan tuliskan esai singkat tentang pelajaran yang Anda peroleh dari tokoh tersebut. Yaitu Daud, anak gembala yang menjadi Raja Daud yang awalnya hanya seorang gembala yang diangkat oleh Tuhan menjadi Raja besar Israel. Meskipun mengalami banyak tindakan tidak adil bagi Raja Salomo, tetapi Daud tetap setia dan berserah kepada Tuhan. Diberkati dengan keberanian dan kebijaksanaan, Daud menjadi teladan Tuhan dan Tuhan itu dapat mengangkat siapapun, tidak peduli dari latar belakang apa. Demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Baik, kembali kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu Daud. Seperti yang kami katakan, anak gembala yang menjadi Raja Daud, yang awalnya hanya seorang gembala, yang diangkat oleh Tuhan menjadi Raja besar Israel. Nah, baik, berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan mengerjakan soal evaluasi. Ya, tadi sudah Ibu bagikan. Soalnya berbentuk pilihan ganda, silakan kerjakan. Satu, dua sampai ke 10 tadi ya. Oke, sekarang dikumpulkan ya. Masing-masing ketua kelompok mengumpulkan LKPD dan soal evaluasi tadi serta ya. Oke. Oke, semua sudah menyerahkan? Sudah. Refleksi materi kita pada hari ini, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan berdiri. Si Wancu. Materi kita pada hari ini sangat baik dan sangat memotivasi kita tentang bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Dengan materi hari ini saya baru paham bahwa proses menjadi dewasa itu berlangsung terus-menerus dan membutuhkan kesabaran. Oke, terima kasih. Materi kita hari ini sangat memotivasi. Kita harus belajar pentingnya mengendalikan emosi. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Kemudian apa yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini dalam materi kita? Ya, berikan atau salah seorang dari antara kamu yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Kesimpulan yang saya berikan hari ini, Bu, yaitu menjadi dewasa bukan hanya tentang usia, tetapi melibatkan tanggung jawab kedewasaan, emosional, dan kemampuan membuat keputusan bijak. Saya belajar bahwa kedewasaan tercermin dari cara kita mengelola emosi, berhubungan dengan orang lain, dan menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang matang. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah kesimpulan yang diberikan oleh temanmu tadi. Baik, materi kita minggu yang akan datang yaitu melangkah bersama Allah. Jadi anak-anak kami silakan belajar di rumah ya, buka-buka bukumu, baca. Siapa tahu nanti ada pertanyaan yang kurang dimengerti dari materi itu, kita bahas bersama dalam minggu yang akan datang. Nah baik, sebelum kita menutup materi kita atau perjumpaan kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah seorang di antara kamu membawa kita dalam nyanyi dan doa penutup. Baik teman-teman, mari kita bernyanyi. Terima kasih Yesus. 3 ya. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang Kuhalani dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat dan pertolongan bagi kami. Hingga pada saat hari ini Bapa, kami telah mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru kami. Semoga penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami dapat kami tanamkan dalam hati kami dan dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Demikian Bapak pada pagi hari ini, inilah kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu akan mengingatkan supaya anak-anak kami pertemuan minggu berikutnya, anak-anak kami bisa semangat lagi, ceria lagi untuk mendapatkan materi baru dari Ibu. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini dan Ibu ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.